Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Bonifacia Afikarmila, kelas 2024D, Prodi S1 Kebidanan, NPM 24204093, tugas PPKN. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan seorang remaja ditemukan tewas menggenaskan di kebun buah naga Banyuwangi, diduga jadi korban penganiayaan. Seorang remaja ditemukan tewas menggenaskan di kebun buah naga Banyuwangi yang berinisial NH. Diduga jadi korban penganiayaan seorang remaja berinisial NH berusia 15 tahun di Kecamatan Tegal Delimo. Ditemukan tewas menggenaskan di sebuah kebun buah naga pada hari Senin tanggal 30 bulan 12 2024 setelah sempat hilang selama 2 hari. Saat ditemukan, kondisinya menggenaskan, wajahnya sulit dikenali dan penuh dengan luka. Remaja tersebut diduga menjadi korban penganiayaan. Penemuan jasad itu kemudian dilaporkan ke kepolisian. Salah seorang teman dekat korban yang bernama Aska Aula Iza berusia 18 tahun mengaku NH sudah tidak ada kabar sejak 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Keluarga NH juga sempat bertanya padanya. Terakhir kali ia melihat NH pergi bersama temannya yang berinisial NZ yang pada hari Sabtu tanggal 28 bulan 12 2024. Saya sempat mencari karena ditanya sama keluarga, tetapi tidak melihat dia karena dia tidak datang ke pondok. Saya kaget waktu dikabari dia sudah meninggal. Terakhir katanya, dia mengantar temannya yang berinisial NZ pulang, kata Aska pada akhirnya. NH ditemukan tewas terlungkup di kebun buah naga. Posisinya nyaris telanjang dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Peristiwa ini ditangani Polresta Banyuwangi, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menegaskan peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terungkap saat ada seorang remaja mendatangi Polsek Tegal Delimo dan melaporkan peristiwa yang berujung pada kematian NH. Rama menjelaskan sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 bulan 12 2024 datang seorang anak melaporkan ke Kapolsek Tegal Delimo. Ia melaporkan bahwa ada peristiwa pada Sabtu tanggal 28 bulan 12 2024 ada kegiatan kumpul dengan teman-temannya sekitar 7 orang antara usia 15 sampai 16 tahun. Salah satunya adalah korban. Kejadian perkara lebih lanjut Rama menjelaskan. Pelapor dengan inisial RSM berusia 16 tahun mendatangi Polsek Tegal Delimo lantaran ketakutan setelah pelaku utama memerintahkan 2 orang temannya membuang jasad korban. Merujuk dari laporan tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi tindak kekerasan yang berujung pada kematian dan langsung mendatangi lokasi pembuangan mayat yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi tindak kekerasan. Dari situ, petugas Polsek Tegal Delimo bersama Resom langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 7 orang yang terlibat. Dari situ, mengerucut pada 4 yang diduga pelaku dengan 1 orang tersangka mahkota. 3 anak di bawah umur, sementara 1 dengan inisial MA sudah 20 tahun. Terang Rama lebih lanjut. Rama menegaskan pada Senin sore usai melakukan pengamanan lokasi kejadian, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Balambangan, Banyuwangi. Sementara sejumlah barang bukti sudah diamankan dari rumah pelaku yang berinisial MA dan lokasi tempat jasad korban ditemukan. Kemudian di situ minum minuman keras, lalu kemudian salah satu dari 7 orang ini
melihat temannya yang kebetulan dia tidak kenal karena ini 7 ini 4 saling kenal. Yang 3 tidak jadi menyampaikan bahwa ada peristiwa pemukulan, kemudian yang bersangkutan ini menyampaikan ke kita tadi siang itu sepertinya diduga korbannya ini kemudian mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan dia memastikan bahwa setelah kejadian pada hari Sabtu itu, Minggu paginya dia kembali ke rumah itu ternyata sudah meninggal. Ungkap Rama pada hari Selasa tanggal 31 bulan 12 2024. Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisis kasus ini berkaitan dengan sila-sila Pancasila yang berkeadilan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa serta hidup berdampingan dalam harmoni dengan sesama. Dalam konteks kasus ini, kita perlu melihat apakah pelanggaran terhadap hak hidup individu tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Keadilan bagi korban adalah dengan memastikan bahwa hak hidup dihormati dan tidak dicabut dengan cara yang kejam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan adanya penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Jika remaja tersebut mengalami kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi, ini jelas bertentangan dengan sila ini. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan berkeadilan harus dilakukan agar pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Penegakan hukum harus menjamin bahwa tidak ada individu yang diperlakukan dengan cara yang tidak beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kasus ini, kita perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap masyarakat di Banyuwangi. Kasus seperti ini dapat meresahkan masyarakat, dan dengan demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini demi menjaga ketentraman dan persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya musyawarah dari kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kasus ini, musyawarah masyarakat dan aparat hukum sangat diperlukan untuk menentukan solusi yang tepat untuk keadilan korban. Selain itu, penyelidikan harus adil dan dilakukan dengan transparan, di mana semua pihak yang berwenang harus bekerja sama secara profesional untuk mengungkapkan kebenaran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengharuskan pemerintahan dan keadilan sosial, termasuk bagi korban yang terabaikan atau yang menjadi korban kekerasan. Kasus ini harus diinvestigasi dengan penuh perhatian agar tidak kesenjangan dalam perlakuan hukum dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang setimpal. Keadilan sosial juga mencakup upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia. Kasus kematian remaja yang mengenaskan ini di Kebun Buah Naga Banyuwangi harus dianalisis dengan mematuhi prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan. Agar keadilan ditegakkan, proses hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat. Tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan serta pencegahan agar kejadian
serupa tidak terulang menjadi bagian dari upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pandangan saya, masa remaja adalah periode di mana masa individu mencari identitas diri dan mencoba menemukan tempat mereka dalam masyarakat. Pada tahap ini, remaja bisa mengalami kebingungan atau ketidakpastian tentang tujuan hidup mereka, yang bisa memicu perilaku beresiko atau bahkan tindakan ekstrim jika mereka merasa tidak ada dukungan sosial yang cukup. Dalam kasus ini, remaja bisa jadi sedang berujung untuk memahami diri mereka dan merespon dengan cara yang salah, yang kemudian berujung pada kejadian tragis. Individu yang mengalami stres berat atau tekanan emosional yang intens mungkin tidak memiliki strategi yang efektif untuk menghadapinya. Remaja seringkali sangat dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungan sosial mereka. Dalam beberapa kasus, pengaruh negatif rasa dari kelompok teman atau tekanan teman sebaya bisa mendorong seseorang remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka rasa mengurangi kecemasan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan mental remaja serta peran dukungan sosial yang dapat mengurangi potensi resiko dalam kehidupan mereka. Ini adalah foto-foto atau bukti dari kasus pembunuhan tersebut. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.